Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi mencetak. Bersama saya Astuti Mulyono dan teman saya. Rina Dewi Lestari. Yang kami hormati Ibu Lia Kurniawati, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Seni. Modul yang kita ambil bersumber dari buku Keterampilan Seni yang ditulis oleh Hajar Pamadi dan Evan Sukardi. Mencetak dalam dunia seni rupa juga disebut sebagai seni grafis. Mencetak memiliki dimensi dua, yaitu panjang dan lebar, sehingga karya seni grafis atau karya cetak hanya dapat dilihat atau dinikmati dari arah depan saja. Yaitu terdapat master baik sebagai acuan yang sudah jadi, seperti cap 3 jari, penampah pelepah daun pisang atau belimbing, dan hasil karyanya melalui hasil cetak. Mencetak dapat diberikan untuk anak usia dini karena mudah untuk dilakukan. Mencetak memiliki makna berkarya, berpikir, berkreativitas, bahkan bersikap melalui kegiatan bermain. Media dalam mencetak. Ada bahan. Bahan merupakan material yang akan dirubah wujud atau bentuknya, baik dicampur dengan material lain atau berdiri sendiri untuk digunakan membuat karya atau bahan lain sesuai dengan pola yang ditentukan atau dirancangkan. Bahan mempunyai sifat hanya dapat dipakai sekali, artinya material bahan apabila sudah diubah wujudnya baik secara langsung menjadi karya atau bahan lain, maka bahan tersebut tidak akan dianggap menjadi bahan semula karena bahan hanya dapat dipakai satu kali saja. Contohnya, pewarna. Pewarna dalam media cetak digunakan untuk mendapatkan hasil cetakan yang dapat digambarkan dengan pewarnaan dari tinta cetak. Pewarna yang dapat dipakai untuk sarana seni mencetak adalah pewarna yang memiliki daya letak yang bagus sehingga dapat menempel pada lembaran cetak. Cat atau pewarna yang biasa digunakan sebagai tinta cetak antara lain cat air, cat minyak, tinta cetak kertas, cat kayu, tinta sablon. Bahan pembuat acuan atau master adalah papan. Papan dapat berwujud papan buatan maupun papan asli. Papan buatan yang terdiri dari triplex, hardboard, plastik, karet spon, lempengan logam, seng, tembaga. Sedangkan papan yang bukan buatan adalah papan kayu atau ubi-ubian seperti ketela, kentang, ubi jalar, dan lain-lain. Bahan acuan lain yang dimaksud adalah gambar yang merupakan bahan yang tanpa dengan menoreh atau membuat gambar tetapi sudah langsung dapat dipakai sebagai acuan. Contoh, pelepah daun pisang, buah belimbing, atau buah oyong. Bahan untuk hasil cetakan adalah permukaan yang nantinya akan dijadikan hasil cetakan. Bahan ini terdiri dari bermacam-macam, tergantung tujuannya bahwa seni cetak ini akan dicetak pada apa atau untuk apa, sehingga diperlukan alat sebagai bahan cetakan yang beraneka ragam. Alat merupakan salah satu peralatan dasar mencetak. Alat ini akan digunakan ketika dipakai untuk membantu mengubah wujud bahan pembuat acuan. Ada 7 alat yang biasa digunakan untuk mencetak, yaitu pertama, pisau cukil. Pisau cukil berfungsi untuk membuat gambar dengan cara menoreh pada acuan dengan cara dicukilkan. Yang kedua, roll. Digunakan untuk meratakan cat minyak, baik meratakan pada permukaan acuan maupun bantalan. Yang ketiga, kuas. Kuas dipergunakan untuk membantu meratakan dan mencampur cat pada permukaan acuan. Dan keempat, kaca. Kaca, alat ini digunakan sebagai alas atau bantalan untuk mengencerkan atau meratakan atau mencampur cat yang dibantu oleh roll atau kuas. Palet merupakan tempat khusus yang dibuat untuk mencampur, mengencerkan cat, baik cat air maupun cat minyak. Palet ini merupakan tempat khusus yang dirancang sebagai perangkat seni rupa yang berhubungan dengan cat. Lalu, rakel fungsinya hampir sama dengan roll, tetapi alat ini khusus dirancang untuk proses cetak sablon, yaitu yang dipergunakan untuk meratakan cat dengan cara ditekan sambil ditarik agar cat yang berada di atas screen dapat pindah di atas sablon.
Lalu screen disebut monil. Alat ini berfungsi untuk menyaring cat yang sekaligus sebagai gambar atau pola yang diinginkan oleh pembuat cetakan. Kita bisa lihat contoh gambar di samping. Contoh gambar di samping adalah gambar di afdruk pada kain screen. Kemudian gambar akan dicetak pada kertas atau alas yang disiapkan sesuai dengan gambar yang terafdruk pada screen. Pengertian afdruk sendiri ialah mencetak, sedangkan di afdruk ialah cetak slide. Cetak. Teknik mencetak sangat beragam bentuknya, dari yang sifatnya manual tradisional sampai dengan menggunakan teknologi mutakhir. Tetapi dasar pengerjaannya tetap mengacu pada teknik mencetak yang sudah ada, yaitu cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, cetak saring, dan cetak sinar atau afdruk. Berikut akan kami bahas beberapa kegiatan belajar teknik cetak, yaitu Cetak tinggi. Cetak tinggi dalam bahasa Inggris disebut letterpress, dalam bahasa Belanda disebut hoekdruk. Cetak tinggi adalah teknik mencetak dengan memanfaatkan bagian terluar permukaan suatu benda agar menghasilkan cetakan yang sesuai dengan bentuk permukaan benda tersebut, yaitu dengan cara menyisakan bagian tersebut dengan cara mencungkil atau membuang bagian yang tidak diperlukan oleh motif gambar tersebut. Sehingga, bila diperhatikan, maka model gambar pada acuan cetakan letaknya lebih tinggi dibandingkan bagian yang bukan motif gambar, atau bisa disebut bagian yang bukan motif gambar letaknya lebih rendah daripada motif gambar. Langkah-langkah pembuatan cetak tinggi adalah sebagai berikut: menggambar sketsa pada acuan cetak, memahat dan mencukil dengan menggunakan pahat grafis, dan bagian yang tidak kena tinta dibuang. Gunakan roll untuk meratakan tinta di atas kaca. Gunakan roll untuk memberikan tinta pada permukaan cetak. Letakkan di atas kertas acuan cetak dengan posisi cetakan menempel ke bawah. Tekan permukaan kertas dengan roll untuk hasil maksimal. Angkatlah kertas secara perlahan melalui permukaan acuan cetak. Setelah selesai, lihat hasil karya dari permukaan yang tampil. cetak datar. Cetak datar adalah salah satu teknik cetak yang memanfaatkan flat atau papan cetak yang datar. Hal ini membuat bagian gambar dan bukan gambar berada pada ketinggian yang sama. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan tinggi antara bagian motif gambar dengan bagian yang bukan motif gambar pada acuan atau master. Hal ini dapat terjadi karena adanya proses kimia pada permukaan acuan. Maksudnya adalah pada tulisan atau gambar yang tidak diinginkan dapat diberi larutan minyak sehingga tidak dapat ditempeli cat atau pewarna, sehingga cat atau pewarna tidak tertinggal pada larutan minyak yang menempel pada acuan tersebut, yang akhirnya tidak dapat memberikan huruf atau gambar. Cetak dalam disebut juga dengan intaglio. Cetak ini disebut cetak dalam karena bagian yang mencetak letaknya lebih dalam, yang menyerupai parit, daripada bagian yang tidak mencetak. Bagian yang rendah atau parit itu harus menampung tinta yang akan dicetakkan pada kertas untuk mengisi atau memasukkan tinta ke dalam parit. Acuan silinder sebagai alat untuk memasukkan tinta hingga permukaan acuan tertutup tinta, baik bagian harus dicetak maupun bagian yang dicetak, untuk menghilangkan tinta pada bagian yang tidak ada gambarnya. Sebelum tercetak, dibersihkan dahulu dengan pisau baja yang disebut rakel. Cara membuat cetak dalam adalah dengan bahan cetakan dari aluminium atau kuningan yang permukaannya ditoreh hingga menghasilkan goresan yang dalam. Tinta lalu dituangkan, diratakan, atau dirolkan pada bagian dalam tersebut. Kertas yang sudah dibasahi dengan air lalu diletakkan di atasnya. Tinta akan melekat pada kertas dan terbentuklah gambar atau tulisan yang diharapkan. Alat yang dipakai untuk menoreh dapat berupa pahat grafis, paku, jarum, purin, atau logam runging. Cetak sablon. Cetak sablon prinsip kerjanya adalah jenis cetak saring. Cetak saring juga disebut dengan screen printing, karena yang dipakai sebagai acuan menggunakan kain screen yang berbentuk kasa atau monil. Sebagai acuan dalam cetak saring, menggunakan screen yang berbentuk kain kasa yang halus dari nilon, yang direntangkan pada sepan atau bingkai. Pada kasa tersebut digambar dengan lak. Lak ini berfungsi untuk menutup pada bagian yang tidak diperlukan, sedangkan gambar yang diperlukan tetap terbuka atau tidak ditutup dengan lak. Selanjutnya, bingkai kasa diletakkan di atas bahan yang ingin dicetak,
seperti kertas, papan, tekstil, dan lain-lain. Kemudian, beri tinta di atas kasa. Letakkan tinta dengan rakel atau alat untuk meratakan cat dengan cara ditekan dan ditarik. Maka, tinta akan meresap pada lubang-lubang gambar pada kasa yang tidak terhalang oleh lak, sehingga cat tersebut akan mengenai alas yang ada di bawah kasa tersebut. Beberapa cara mencetak untuk anak usia dini. Anak memiliki sifat ingin tahu yang tinggi. Sifat ingin tahu sesuai dengan perkembangan intelektual anak pada masa usia dini, sedang berkembang sangat cepat. Oleh karena itu, melalui mencetak anak sangat mendukung optimalisasi potensi intelektual yang sesuai taraf berpikir anak pada masa ini. Melalui kegiatan mencetak, terjadi proses berpikir logis, analisis, krisis, dan sintesis yang membangun suatu pengetahuan baru. Tujuan penggunaan kegiatan mencetak bagi anak adalah menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu, memberikan pengalaman kepada anak tentang proses terjadinya sesuatu, dan membuktikan tentang kebenaran sesuatu. Media yang dapat dicoba untuk anak usia dini adalah sebagai berikut. Uang logam. Uang logam yang sisi-sisinya mempunyai gambar dan angka dapat dipakai sebagai acuan yang cetak tinggi. Adapun cara penggunaannya adalah sebagai berikut. Menyiapkan uang logam yang berukuran besar, 500 atau 1000 rupiah. Menyiapkan kertas HVS yang putih. Menyiapkan pensil 3B. Cara kerjanya adalah meletakkan uang logam di tempat yang kuat, di atas meja atau lantai. Letakkan kertas HVS di atas logam. Gosokkan pensil di atas kertas HVS tepat mengenai uang logam secara merata. Dalam waktu singkat, maka akan mendapatkan hasil gambar uang logam. Lembaran kertas. Lembaran kertas karton putih yang digambari dengan menggunakan lilin putih lebih baik diperagakan oleh guru karena proses menggambar dengan lilin akan sulit dan riskan dilakukan oleh anak. Lilin yang akan dipakai untuk menggambar harus diencerkan terlebih dahulu dengan dibakar dalam keadaan meleleh atau masih panas dalam keadaan panas, digambarkan pada kertas karton. Jika menggunakan lilin encer dirasa sulit, boleh menggunakan lilin yang utuh lalu digosokkan pada kertas atau boleh juga dengan diganti krayon pastel. Kemudian setelah digambari pola dengan lilin dituangi cat air, one-take, sepuhan atau teres atau cat yang tidak cepat kering, cukup basah saja. Kemudian tempelkan kertas putih lain di atasnya. Setelah cairan tersebut melekat rata, angkat kertas putih tersebut dengan pelan-pelan, maka cat yang menempel pada kertas karton akan pindah ke kertas putih kedua tersebut. Hal ini merupakan salah satu teknik datar. Mencetak bayangan. Media yang digunakan adalah kertas putih, daun, atau guntingan kertas, cat air, sepuhan, pewarna kue, sikat gigi, dan sisir. Cara kerjanya adalah daun atau potongan kertas diletakkan di atas kertas putih. Semprotkan pewarna dengan cara sikat gigi dibasahi pewarna, lalu disikatkan dengan sisir di atas kertas yang di atasnya telah diberi daun atau potongan kertas. Tunggu cat tersebut sampai kering. Apabila sudah kering, daun atau potongan kertas dapat diangkat. Mencetak lipatan. Media yang digunakan, kertas putih dan tinta. Cara kerja mencetak yaitu menyiapkan kertas gambar yang dapat langsung dilipat, buka lipatan lalu teteskan tinta secukupnya di dekat lipatan kertas. Boleh berwarna, boleh warna hitam saja. Tutup kembali rapat-rapat kertas tersebut hingga sebagian tinta yang berada pada lipatan sebelah menempel pada lipatan sebelahnya. Buka lipatan tersebut dengan hati-hati agar tinta yang masih basah tidak menggores ke bagian lain yang seharusnya tidak kena tinta. Baik, sekian dari kami presentasi ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas, mohon ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.